Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, munculnya inti naga kecil menimbulkan kegembiraan di mata Soyan. Dia baru saja akan melesat ketika iblis tua King Hua bereaksi begitu cepat. Meskipun naga esensi telah muncul, masih ada 3 tetua terhormat dari Hall of Soul yang jelas akan menghalanginya. Kecepatan iblis tua King Hua sangat cepat dan dalam sekejap dia telah sampai di depan esensi naga kecil. Ekspresi panas melintas di mata Douki yang besar dan perkasa keluar dari telapak tangannya dan meraih naga api. Douki dari iblis tua King Hua baru saja dipanggil ketika beberapa teriakan dingin tiba-tiba terdengar sebelum dia bahkan bisa melakukan kontak dengan api esensi. Segera gelombang suara logam berderak ditransmisikan. Angin gelap dan dingin menempel di punggung iblis tua King Hua. "Kamu mencari kematian," ucap anggota Hall of Soul. Setan tua King Hua sedikit mengerutkan alisnya saat merasakan kekuatan jahat ini. Tubuhnya berkelebat dan dia buru-buru menghindar. Orang berpakaian hitam itu dengan dingin tertawa. Banyak rantai hitam pekat menempel di tubuhnya seperti ular berbisa. Orang lain tidak diperbolehkan mengganggu hal-hal yang diinginkan Hall of Soul-ku, ucap tetua terhormat Hall of Soul. Orang berpakaian hitam yang telah menyerang iblis tua King Hua menoleh kedua dozen berpakaian hitam lainnya. "Aku akan mengawasinya. Kalian semua harus bertindak dan merebut api esensi," ucap tetua terhormat Hall of Soul. Kedua dozen berpakaian hitam itu juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu mereka bergegas menuju api esensi. Ekspresi iblis tua King Hua sedikit berubah setelah melihat aksi kedua orang ini. Kakinya baru saja melangkah keluar ketika banyak rantai hitam pekat muncul. Rantai-rantai itu membawa aura tajam dan dingin yang menyelimuti semua titik vitalnya. Namun Old King Hua tidak berani meremehkan mereka dengan mudah. Douki di dalam tubuhnya melonjak keluar pada saat ini. Menggunakan tangan kosongnya dia memulai pertarungan sengit dengan dozen berpakaian hitam itu. "Bajingan," ucap King Hua. Sementara iblis tua King Hua sedang diganggu, kedua tetua terhormat itu mengepung naga api kecil itu. Satu di belakang, yang lain di depan. Banyak rantai hitam gelap yang agak kecil keluar dari lengan baju mereka dengan suara berdentang. Setelah itu mereka dengan kejam bergegas ke api esensi dari 3000 Burning Flame. Ukuran esensi 3000 Burning Flame itu masih cukup mengesankan, berukuran sekitar 10 kaki. Meskipun ukurannya jauh lebih rendah dari dirinya sebelumnya, aura destruktif yang hadir secara samar di sekitarnya menyebabkan seseorang takut untuk meremehkannya. Kilatan sengit melintas saat naga kecil dihadapkan serangan gabungan dari 2 tetua terhormat Hall of Soul. Hari ini ia telah lolos dari segel 3 kepala raksasa dengan banyak kesulitan. Tidak disangka bahwa ia telah dipaksa untuk meninggalkan tubuh aslinya oleh individu-individu ganas dari Hall of Soul tepat setelah ia melarikan diri. Api hitam pekat menutupi seluruh tubuh 3000 Burning Flame. Itu mengayunkan ekor naganya yang berubah menjadi kilat hitam. Esensi 3000 Burning Flame itu bergegas menuju tetua terhormat Hall of Soul di depannya. Tetua terhormat itu sedikit terkejut saat dia melihat esensi 3000 Burning Flame membalas. Mengingat nasib Old Mugu sebelumnya telah menyebabkan dia takut meremehkan nyala api. Segera dia mengayunkan lengan bajunya. Kabut dan rantai hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya keluar dan berkumpul bersama. Mereka seperti ular piton raksasa karena bertabrakan dengan 3000 Burning Flame. Tabrakan hebat antara kedua belah pihak menyebabkan percikan api keluar. Piton rantai ganas benar-benar terbelah setelah menghadapi 3000 Burning Flame. "Binatang ini sangat kuat," ucap kedua tetua terhormat Hall of Soul.
Para tetua terhormat Hall of Soul ini sangat berhati-hati dan segera langkah kaki mereka bergerak dan tubuhnya buru-buru mundur. Esensi 3000 Burning Flame segera meluncurkan serangan disertai dengan aura destruktif yang melesat ke arah dua tetua terhormat Hall of Soul yang berpakaian hitam. Serangan yang sangat ganas dari esensi 3000 Burning Flame ini telah membangkitkan aura marah di dalam tetua terhormat Hall of Soul. Tetua terhormat Hall of Soul tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Kabut dingin yang luas dan hitam pekat menyembur dari tubuhnya. Setelah itu dia mengeluarkan pukulan tanpa ampun. Pukulan itu bertabrakan dengan esensi 3000 Burning Flame. Sebuah ledakan bergemuruh bergema di atas wilayah bintang dan gelombang api panas pun menyapu dengan cepat seperti kilat. Ekspresi tetua terhormat Hall of Soul berubah seketika setelah tabrakan antara keduanya. Seteguk darah segar berwarna merah dimuntahkan. Setelah tabrakan ini dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya 3000 Burning Flame ini meskipun hanya esensi. Walau 3000 Burning Flame telah melemah setelah mengalami beberapa pertukaran, kekuatan permusuhannya masih berhasil menghancurkan pertahanannya dengan mudah hanya dalam sekejap. Kaki tetua terhormat Hall of Soul terus melangkah mundur. Sesaat kemudian dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang agak menyedihkan. Wajahnya kaget. Tidak heran Old Mugu bahkan tidak bisa menerima pukulan lebih awal. Kekuatan destruktif ini benar-benar terlalu sulit untuk diblokir. Meskipun tetua terhormat Hall of Soul terluka parah, api hitam pekat di tubuh 3000 Burning Flame juga menjadi jauh lebih lemah. Jelas serangan dari sebelumnya telah menghabiskan sebagian tenaganya. Tetua terhormat Hall of Soul itu menyeka darah yang menetes dari sudut mulutnya. Dia melihat nyala api di tubuh 3000 Burning Flame tiba-tiba menjadi redup. "Serang, itu tidak akan bisa bertahan lama," teriak tetua terhormat Hall of Soul itu. Tetua terhormat Hall of Soul lainnya juga mengangguk setelah mendengar ini. Namun setelah pengalaman sebelumnya, mereka jauh lebih berhati-hati. Dia melambaikan lengan bajunya dan roh yang tak terhitung jumlahnya diselimuti oleh kabut hitam muncul. Setelah itu mereka melonjak menuju esensi 3000 Burning Flame dari segala arah. Dari kelihatannya dia bermaksud menggunakan ledakan jiwa untuk benar-benar menghabiskan sisa kekuatan 3000 Burning Flame. Meskipun taktik ini kejam, harus dikatakan bahwa itu cukup efektif. Di bawah serangan bunuh diri dari roh yang tak terhitung jumlahnya, 3000 Burning Flame hanya bisa terus menghindar. Namun api hitam pekat di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih pucat. Tampaknya menunjukkan tanda-tanda kembali ke jenis api ungu hitam di masa lalu. Api 3000 Burning Flame terus menghindari ledakan jiwa saat raungan marah bergema di udara. Melihat adegan ini, Old Mugu dan Douzun berpakaian hitam yang telah menderita kerugian besar di tangan 3000 Burning Flame juga menghela nafas lega. Jika keempat Douzun tidak dapat menangani 3000 Burning Flame meskipun bertindak bersama, mereka pasti akan dihukum ketika mereka kembali. Soyan di kejauhan mengamati 3000 Burning Flame dipaksa untuk menghindar dari teknik Douzun dari Hall of Soul. Matanya perlahan menyipit. Saat ini dia bisa merasakan 3000 Burning Flame semakin lemah. Namun dia tetap waspada karena Soyan menunggu kesempatan untuk bisa bertindak. Orang-orang dari Hall of Soul ini akan menjadi sekejam ini. Mereka menggunakan taktik seperti itu untuk menghabiskan kekuatan 3000 Burning Flame. Jika ini terus berlanjut, 3000 Burning Flame kemungkinan akan jatuh di tangan mereka, ucap Qiuling. Apakah guru dan yang lainnya tidak bisa membebaskan diri mereka sendiri? Ucap Chou Ying. Wilayah bintang ini tidak dapat menampung begitu banyak elit Douzun. Awalnya wilayah bintang seharusnya runtuh segera setelah orang-orang ini masuk. Namun dari kelihatannya ketiga ketua asosiasi sedang menstabilkannya. Saya pikir mereka harus dapat membagi perhatian mereka dan segera masuk, ucap Qiuling. Apa yang harus kita lakukan? Esensi 3000 Burning Flame sepertinya tidak akan bisa bertahan lama, ucap Chou Ying. Serahkan padaku, ucap Soyan. Tawa yang tiba-tiba ini menyebabkan Qiuling dan yang lainnya terkejut. Mata mereka segera beralih ke Soyan.
hanya untuk melihat bahwa dia memiliki wajah penuh senyum. Penatua pertama Kiyuling, bisakah saya mengundang Anda untuk campur tangan dan memblokir Old Mugu dan para tetua terhormat Hall of Soul yang terluka? Tanya Soyan. Old Mugu dan Dozon berpakaian hitam itu terluka parah. Tidak sulit untuk memblokir mereka, ucap Kiyuling. Kalau begitu aku harus menyusahkan penatua pertama Kiyuling sehubungan dengan mereka berdua. Serahkan Dozon terakhir dari Hall of Soul dan 3000 Burning Flame kepada aku, ucap Soyan. Bisakah kamu menanganinya? Ucap Kiyuling. Soyan tersenyum menghadapi keraguan Kiyuling. Dia menjetikan jarinya dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu berubah menjadi sosok manusia emas dan itu adalah boneka setan langit yang telah berevolusi setelah mengalami banyak pil petir. Kiyuling terkejut saat melihat boneka setan langit ini dengan kilau emasnya. Dia perlahan mengangguk. Karena kamu yakin, aku akan menyerahkan 3000 Burning Flame dan Dozon dari Hall of Soul itu kepadamu. Tentu akan lebih baik jika kamu memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan 3000 Burning Flame, ucap Kiyuling. Soyan tersenyum sambil mengangguk. Dia tidak mengucapkan kata-kata tambahan yang tidak perlu. Kakinya melangkah melalui ruang kosong dan tubuhnya bergegas ke arah Dozon dari Hall of Soul dengan kecepatan kilat. Boneka setan langit di sisinya berubah menjadi cahaya keemasan yang mengikuti dari belakang. 3000 Burning Flame kamu milikku, teriak Soyan. Semangat berapi-api yang sulit disembunyikan melintas di mata Soyan saat dia melihat naga api hitam kecil itu. Soyan, kamu mencari kematian, teriak Old Mugu. Old Mugu telah merasakan Soyan saat sosok melintas ke depan. Soyan tidak mendengar atau peduli dengan teriakan Old Mugu. Dia membawa boneka setan langit dan melepaskan kecepatannya secara maksimal. Dia bergegas menuju tetua terhormat Hall of Soul yang menghalangi esensi 3000 Burning Flame. Bunuh dia, ucap Old Mugu kepada salah satu tetua terhormat Hall of Soul. Tetua terhormat Hall of Soul itu mengangguk setelah mendengar ucapan Old Mugu. Keduanya bergegas keluar pada saat bersamaan dan dauki mereka yang besar dan perkasa menyebabkan gelombang muncul. Tubuh keduanya baru saja bergerak dalam jarak pendek ketika ruang di depan mereka terdistorsi. Sosok perlahan muncul dan memblokir keduanya. Wajah Old Mugu berubah dingin saat dia melihat itu adalah Kiyuling muncul di depannya. Kiyuling hanya tertawa dingin di hadapan teriakan dingin Old Mugu. Dauki di dalam tubuhnya dilepaskan tanpa ditahan. Setelah itu tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju Old Mugu. Ekspresi Old Mugu sedikit berubah saat melihat Kiyuling bergegas. Dalam kondisinya saat ini, dia bukan tandingan Kiyuling. Matanya segera meluncur ke tetua terhormat Hall of Soul. Kekuatan pemusnahan khusus dari 3000 Burning Flame telah menyebabkan bagian dalam tubuhnya terluka parah. Dengan kondisinya seperti ini, dia tidak bisa bertarung dengan Kiyuling sendirian. Mari kita serang bersama, ucap Old Mugu. Dipahami, ucap tetua terhormat Hall of Soul. Itu adalah pilihan terbaik bagi mereka berdua untuk bertarung bersama. Senyum dingin melintas di mata Kiyuling ketika dia melihat kelompok Old Mugu menyerang bersama. Dia tidak menarik diri. Sebaliknya dia mendekati mereka dengan sikap yang lebih ganas. Tetua terhormat Hall of Soul terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis tua King Hua juga merasakan ketika kelompok Soyan bertindak. Ekspresinya dengan cepat berubah saat dia mencoba melarikan diri dari pertempuran. Namun iblis tua King Hua terus mengganggunya. Betapa sialnya saya bertemu dengan orang tua Yao Chen saat itu ketika mencari api surgawi. Sekarang saya telah bertemu muridnya saat melakukan hal yang sama. Lupakan saja, mungkin aku yang dulu tidak memiliki nasib seperti itu. Kali ini saya akan membantu anak kecil ini karena persahabatan saya dengan Yao Chen, ucap King Hua. Setan tua King Hua melirik Soyan yang bergegas menuju 3000 Burning Flame. Dia diam-diam menghela nafas dalam hatinya sebelum dia maju ke depan. Dauki melonjak saat dia dengan tegas mengganggu tetua terhormat Hall of Soul.
Kabut hitam terus-menerus keluar dari lengan aula jiwa tetua terhormat Hall of Soul terakhir ke segala arah. Bagian dalam kabut hitam tampaknya dipenuhi dengan jiwa yang tak terhitung banyaknya dan mereka turun seperti badai. Setelah itu mereka meledakkan di tubuh api dari esensi 3000 Burning Flame yang menyebabkan nyala api mengombak. Esensi 3000 Burning Flame ini tidak bisa bertahan lebih lama. Hati para tetua dari Hall of Soul menghela nafas lega saat mereka menyaksikan nyala api ungu dari esensi 3000 Burning Flame meredup. Namun tepat ketika dia akan melepaskan jiwa untuk menghancurkan dirinya sendiri, angin yang luar biasa menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Pakaian di punggungnya robek dan kabut hitam menggumpal menjadi rantai yang dengan cepat keluar. Meskipun rantai telah memblokir serangan itu, kekuatan yang tersisa masih mengguncang tetua terhormat dari Hall of Soul ini sampai dia mundur 2 langkah terus-menerus. Ekspresinya marah saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok berwarna emas berdiri di tempat dia mundur. "Apakah kamu lelah hidup?" ucap tetua terhormat Hall of Soul. Soyan samar-samar melirik tetua terhormat Hall of Soul sebelum dengan lembut memerintah menyerangnya. "Serang dia!" teriak Soyan. Setelah suaranya terdengar, kaki boneka setan langit langsung mendorong udara kosong. Soyan bisa mendengar suara yang sedikit teredam, dan boneka itu muncul di depan tetua terhormat Hall of Soul dengan kecepatan seperti kilat. Itu mengangkat tinju logam berwarna emasnya dan menciptakan angin mengerikan yang menghantam kepala tetua terhormat itu dengan keras. Ekspresi tetua terhormat Hall of Soul sedikit berubah ketika dia melihat ruang runtuh di mana tinju boneka setan langit lewat. Dia tidak berani meremehkannya saat dia buru-buru menggunakan semua kekuatannya untuk menahannya. Soyan hanya tersenyum saat dia melihat tetua terhormat Hall of Soul bertarung dengan boneka setan langit. Kepalanya menoleh ke esensi 3000 Burning Flame tidak jauh dari situ. Pada saat ini nyala api di tubuhnya tampak sedikit redup. Namun Soyan menemukan bahwa gelombang kekuatan bintang merembes keluar dari ruang kosong di sekitarnya. Setelah itu mereka diserap oleh esensi 3000 Burning Flame ke dalam tubuhnya. Mengikuti penuangan kekuatan bintang ini, nyala api di tubuhnya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. "Itu memang layak menjadi nyala api abadi," gumam Soyan. Soyan merasa sedikit kagum di hatinya saat dia melihat adegan ini. Memang ada alasan mengapa 3000 Burning Flame ini disebut api abadi. Jika terus menyerap kekuatan bintang-bintang, kemungkinan akan memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Pada saat itu akan sulit untuk menghadapinya. "Ini tidak boleh dibiarkan terus menyerap kekuatan bintang-bintang," ucap Soyan. Soyan melangkah melalui ruang kosong saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia melintas dan muncul di depan 3000 Burning Flame. Api hijau giok perlahan keluar dari tubuhnya dan benar-benar melilit 3000 Burning Flame. Mata 3000 Burning Flame sedingin es saat menatap Soyan di depannya. Pada saat itu dia melihat api hijau giok Soyan. Instingnya mengatakan bahwa jika dia bisa melahap api hijau itu, dia tidak perlu lagi takut pada 3 kepala raksasa menara pil. Ekspresi keinginan di mata 3000 Burning Flame juga tertangkap mata Soyan. Saat itu ketika Fallen Head Flame menatapnya, ia juga merasakan emosi ini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Fallen Head Flame tidak menunjukkan keinginannya secara mencolok seperti 3000 Burning Flame. "Apakah kamu bisa melahap api surgawiku akan ditentukan oleh kemampuanmu," ucap Soyan. Soyan tertawa. Sebuah cahaya perak melintas di bawah kakinya dan raungan gemuruh bergema di udara. Dia muncul di atas kepala 3000 Burning Flame dengan cara seperti hantu. Setelah itu tinjunya dikelilingi oleh api hijau giok dan dengan keras menghantam kepala 3000 Burning Flame. Dihadapkan dengan serangan Soyan ini, 3000 Burning Flame yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan tidak mau mundur. Dia mengayunkan ekor naganya dan menghantam tinju Soyan. 2 gelombang api ditekan menjadi busur saat keduanya bertabrakan. Setelah itu angin bertiup dan mengguncang ruang sampai celah hitam muncul.
Kekuatan sengit dan kuat menyebabkan Xiaoyan dan 3000 Burning Flame mundur agak jauh. Setelah itu 3000 Burning Flame meraung ke langit. Itu melebarkan mulut naganya dan pilar api ungu hitam yang sangat menakutkan saat menembak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tertawa dingin saat melihat pilar api ditembakkan. Dia memang bukan tandingan 3000 Burning Flame saat dia berada puncak kekuatannya. Kemudian pilar api dengan cepat melebar di mata Xiaoyan. Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya. Segera itu berubah menjadi dinding api yang mengamuk. Api ungu hitam dengan keras menghantam dinding api hijau giok. Kedua api surgawi akhirnya bertabrakan dan mereka dengan liar melepaskan kekuatan destruktif mereka yang mengerikan. Pilar api dengan cepat naik seperti gelombang besar. Namun terlepas dari bagaimana 3000 Burning Flame terbakar, dinding api hijau giok terus tetap stabil. Kebuntuan antara keduanya berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum pilar api ungu hitam akhirnya mulai melemah secara bertahap. Sebuah cahaya melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat 3000 Burning Flame yang agak lambat. Dinding api hijau giok tiba-tiba menyebar. Pada saat yang sama botol giok muncul di tangannya. Itu dilemparkan ke pilar api ungu hitam yang belum sepenuhnya menyebar. Botol giok itu pecah saat bersentuhan dengan 3000 Burning Flame. Cairan berwarna putih salju pun keluar dari sana. Cairan itu baru saja melakukan kontak dengan api ungu hitam ketika tiba-tiba meletus menjadi gelombang kabut putih. Meskipun kabut putih dengan cepat menyebar karena api ungu hitam, Xiaoyan tidak diragukan lagi telah menambah kesengsaraan kepada 3000 Burning Flame. Api hitam pekat di tubuhnya benar-benar berubah menjadi warna ungu hitam di masa lalu. Saat api hitam yang tersisa di 3000 Burning Flame berubah kembali menjadi warna ungu hitam, kilatan tiba-tiba melintas di mata Xiaoyan. Cahaya kilat melintas di bawah kakinya dan dia menghilang dengan cara yang aneh di tengah ruangan. Pada saat dia muncul, dia sudah berada di atas kepala 3000 Burning Flame. Xiaoyan mengepalkan tangannya setelah muncul. Botol giok kecil lainnya muncul di tangannya. Setelah itu dilemparkan olehnya dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan keras menghantam dahi 3000 Burning Flame dan itu pecah dengan ledakan dengan setetes darah emas gelap perlahan muncul. Tubuh 3000 Burning Flame segera menegang ketika setetes darah emas gelap menyentuh dahinya. Pada saat yang sama segel aneh samar-samar muncul di dahinya. Dari tampilan segel itu sama dengan segel naga di telapak tangan Xiaoyan. Itu memang segel naga, ucap Xiaoyan. Kegembiraan liar melintas di wajah Xiaoyan ketika dia melihat simbol aneh di dahi 3000 Burning Flame. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.